Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Lestari dari absen 27, kelas 12 AKL 2. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenaan limpahan taufik, rahmat, dan hidayahnya sehingga kepenulisan laporan praktek kerja lapangan ini dapat terselesaikan sesuai pada waktunya. Laporan praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian kelulusan di saat kelas 12 nanti. Selain itu juga merupakan bukti telah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Laporan praktek kerja lapangan ini disusun berdasarkan apa yang saya temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah bukti nyata pelaksanaan PKL yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Semarang Gayamsari. Dalam menyusun laporan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, karena tekad yang kuat dan upaya yang terus-menerus untuk menyelesaikan laporan ini dan berkat dorongan, bimbingan, serta saran yang penulis terima dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini, di antaranya kepada Bapak Agus Suroso, SPD, MPD, selaku Kepala SMK Negeri 1 Demak, Ibu Eni Prihatiningsih, SPD, selaku Kepala Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga, kepada Bapak Arista Priya Adi, selaku Pemimpin KPP Pratama Semarang Gayamsari, kepada Bapak Budi Harsono, selaku pembimbing dari pihak instansi, kepada Bapak Ahmad Soim, SPD, selaku guru pembimbing dari pihak sekolah, kepada Bapak Ramdhani, selaku Bapak pengawas di ruangan PKL, dan seluruh pegawai KPP Pratama Semarang Gayamsari yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Orang tua dan sekeluarga yang terus memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan baik. Serta kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini sehingga dapat terselesaikan sebaik-baiknya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran kritik yang sifatnya membangun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membantu untuk kemajuan dan perkembangan SMK Negeri 1 Demak. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan. Amin. Laporan praktek kerja lapangan ini memuat beberapa isi, di antaranya lembar pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, di antaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 memuat gambaran umum perusahaan, bab 3 pelaksanaan praktek kerja lapangan, bab 4 hasil pelaksanaan PKL, bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan langsung di dalam dunia usaha atau industri yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh tiap kejuruan. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan dan juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti saat ini. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak pula perangkat baru yang diciptakan guna menunjang banyaknya permintaan produksi barang atau jasa, di mana hal tersebut menimbulkan perubahan mendasar untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga tenaga kerja dituntut bukan hanya memiliki
kemampuan teknis belaka, tapi juga harus lebih fleksibel dan berwawasan lebih luas, inovatif, serta didukung dengan keterampilan yang kompeten. Maka, dengan adanya kegiatan PKL, siswa dan siswi dapat mengasah dan juga mengimplementasikan materi yang sudah didapatkan di sekolah, bisa diterapkan langsung ke dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kemampuannya masing-masing. Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi SMK Negeri 1 Demak, melaksanakan berbagai kegiatan demi menjadikan siswa dan siswi yang siap memasuki dunia kerja dan dunia industri, tentunya hal itu tidak dapat diraih dengan mudah. Tidak hanya belajar tentang teori yang hanya berada di sekolah, namun seorang siswa dan siswi juga harus mencari pengalaman yang seluas-luasnya untuk menunjang pengetahuan serta cara pandang yang lebih luas untuk bekal dalam menghadapi problematika di dalam dunia kerja. Tujuan praktik kerja lapangan. Tujuan dari praktik kerja lapangan yaitu memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta didik dengan melatih kemampuan dalam dunia kerja serta kemandirian dan percaya diri peserta PKN dalam lingkup SMK, terutama pada siswa SMK Negeri 1 Demak sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang pertama, tujuan umum. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat kepengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Menjadikan penghargaan sekaligus pengakuan terhadap pengalaman siswa-siswi SMK Negeri 1 Demak sebagai bagian dari pendidikan. Melahirkan insan akademis yang bisa menjembatani relevansi keilmuan teoritis dan terapan dalam bidang keilmuannya. Tujuan khusus meningkatkan kecakapan mandiri dalam bekerja serta percaya diri dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam dunia usaha. Menambah wawasan dan keahlian siswa yang tidak diperoleh di lingkungan sekolah. Memberikan motivasi agar siswi serius dan bersemangat dalam mencapai cita-cita. Membantu siswa dan siswi memahami pengertian PKL, beradaptasi, serta berkompetensi dengan bekerja secara maksimal. Juga membantu siswa dan siswi dalam memahami etika, tata tertib, dan variasi lokal dan variasi vokal PKL. Serta memberikan latihan kepada siswa-siswi untuk sikap siap mental dalam menghadapi tantangan dunia nyata pada lingkungan kerja. Manfaat PKL. Manfaat bagi siswa yaitu memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan soft skill, keterampilan, pengetahuan, serta gagasan-gagasan seputar dunia industri yang profesional dan handal. Mempersiapkan diri untuk memberi daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi teknik terkini. Melatih sikap peduli terhadap lingkungan kerja dengan mengerjakan tugas tanpa diperintah sesuai tanggung jawab yang dimiliki. Memberikan pengalaman dan keahlian yang tidak diajarkan di sekolah. Dan memberikan pengalaman dan keahlian yang tidak diajarkan di sekolah. Yang kedua, manfaat bagi sekolah, yaitu dapat menghasilkan lulusan pelajar SMK yang berjiwa kewirausahaan dengan bekal etos kerja dan mental yang sudah terlatih melalui kegiatan PKL. Dapat menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, memberikan nilai lebih untuk SMK Negeri 1 Demak di mata Dudi dengan mengadakan kerjasama kegiatan PKL. Yang ketiga, untuk manfaat bagi instansi, memperluas jaringan atau relasi melalui kerjasama dengan SMK Negeri 1 Demak di program PKL, ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan
khususnya dalam pengembangan bangsa pada umumnya, dengan sosialisasi dalam bentuk pemberian tugas yang berkaitan dengan kegiatan PKL. Membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, dapat memilih peserta PKL baik dalam segi jumlah, kemampuan, penampilan, dan waktu yang dianggap menguntungkan. Bab 2, gambaran umum tentang KPP Pratama Semarang Gayam Sari, yaitu di mana sejarahnya pada waktu reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang bergulir sejak tahun 2002 membawa perubahan besar. Salah satunya adalah perubahan bentuk organisasi. Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan PBB, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak melebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayam Sari merupakan salah satunya. Kantor Pelayanan Pajak disingkat KPP Pratama Semarang Gayam Sari adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1, terbentuk pada tanggal 6 November 2007 sebagai peleburan dari KPP Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Timur, Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Semarang 2, dan KPP Pratama Semarang 2, menempati lantai 2 dan 4 Gedung Keuangan Negara Semarang 1 atau biasa disebut Gedung Pajak yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 2, Semarang. Sejak saat itu, KPP Pratama Semarang Gayam Sari siap memberikan pelayanan dan pembinaan serta melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi perpajakan. Di dalam Kantor Pelayanan Pajak Semarang Gayam Sari terdapat struktur organisasi. Di antaranya ada kepala kantor, subbagian umum dan kepatuhan, ada penjaminan kualitas, pelayanan, pemeriksaan penilaian dan penagihan, pengawasan, serta di bawah pengawasan juga ada pengawasan 1, pengawasan 2, pengawasan 3, pengawasan 4, pengawasan 5, sampai pengawasan 6. Namun juga ada fungsional penyuluhan, fungsional pemeriksaan pajak, ada tim 1 dan tim 2. Bab 3 tentang pelaksanaan praktek kerja lapangan. Yang pertama yaitu waktu dan tempat PKL. Pelaksanaan praktek kerja lapangan dilaksanakan 4,5 bulan yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2023. Namun pada saat penerjunan ke tempat PKL, pihak DUGI menghendaki pelaksanaan PKL dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023. Dalam melaksanakan kegiatan pertama diberi pengarahan dan bimbingan oleh pembimbing tentang tahapan kerja, lingkungan kerja, dan penempatan kerja dalam kegiatan tempat yang telah diberikan. Proses kerja kantor berlangsung pada hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, dan istirahat Senin sampai dengan Kamis yaitu jam 12 sampai dengan jam 1, sedangkan hari Jumat yaitu jam setengah 12 siang sampai jam 1. Materi kegiatan yang diberikan oleh pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan yaitu yang pertama scanner barcode. Scanner barcode yaitu alat yang digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis-garis vertikal yang dapat dibaca oleh mesin guna membaca gambar atau teks yang ada pada dokumen fisik, sehingga siswa dan siswi mampu mengoperasikan scanner barcode serta mampu mengubahnya menjadi file digital. Yang kedua yaitu pendataan subjek pajak.
Karena ini adalah di kantor pelayanan pajak pemerintah, maka siswa dan siswi dapat mengetahui cara pendataan subjek pajak yang telah diajarkan oleh Dudi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Yang ketiga, yaitu mengenal pembukuan dan pencatatan NPWP. Siswa dan siswi mampu melakukan pembukuan dan pencatatan NPWP sesuai yang diajarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Semarang Gayamsari. Bab 4. Hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang pertama yaitu sistem manajemen KPP Pratama Semarang Gayamsari itu ada beberapa. Di antaranya e-faktur. Yang kedua itu e-filing. Dan yang ketiga itu adalah e-billing. Ketiga hal tersebut merupakan sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Gayamsari, di mana tahapan-tahapan tersebut harus yang akan dilewati oleh sistem yang ada di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Hasil pekerjaan dan ilmu dari pelaksanaan PKL. Setelah saya selaku siswa SMK Negeri 1 Demak yang telah melaksanakan praktek kerja lapangan, tentu memiliki hasil pekerjaan dan ilmu dari pelaksanaan PKL tersebut. Di antaranya adalah saya mampu mengetahui pencatatan NPWP pribadi dan pembukuan NPWP badan yang telah dilakukan dengan baik oleh saya sendiri dan teman-teman, serta saya mampu mengetahui cara penyisihan anak berkas wajib pajak yang lebih dari 10 tahun atau kadaluarsa. Yang ketiga, saya juga tahu cara bagaimana pencatatan anak berkas yang sesuai dengan masa atau tahun pajak. Saya juga mengetahui bagaimana cara memfotokopi berkas yang wajib diperlukan, juga dapat mengetahui cara menginput NPWP pada berkas, serta mengetahui cara mengecek status wajib pajak. Bab kelima yaitu penutup. Kesimpulan pelaksanaan praktek kerja lapangan merupakan salah satu bentuk pengenalan siswi sebagai calon kader bangsa yang berintelektual cerdas dunia kerja yang dihadapi, yang kemudian diharapkan akan mampu menciptakan usaha baru. Dengan demikian, pihak sekolah dan instansi atau perusahaan pengguna lulusan sekolah menengah kejuruan akan terjadi jalinan dan match yang berarti terciptanya keterkaitan kesepadanan antara pendidikan dengan pembangunan pada umumnya dengan dunia kerja, dunia usaha, serta aktivitas pembangunan lainnya. Dalam melaksanakan PKL, siswi juga harus berperan aktif dalam berbagai kegiatan pada instansi di mana ditempatkan. Masukan dan kritikan. Setelah menempuh pelaksanaan praktek kerja lapangan, tak lupa juga pelaporan ini, tidak lupa bahwa perjuangan demi masa depan bukan hanya sampai segitu saja, bukan hanya sekedar melaksanakan praktek kerja lapangan, tetapi kita harus apapun yang sudah dilalui, entah baik ataupun buruk, saya ataupun teman-teman juga berharap perjuangan ini untuk masa depan terus membara, bahkan semakin berkobar, yaitu selalu semangat dengan terus meningkatkan kemampuan, keahlian, dan kompetensi dari masing-masing pribadi. Dan untuk saya sendiri, sebagaimana harapan bersama, melalui kegiatan PKL ini diharapkan siswa dan siswi mampu menerapkan ilmu yang didapat, mampu beradaptasi, serta bersaing dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dalam hal ini, semua pihak yang terkait harus dapat memberikan sarana dan kontribusi demi tercapainya tujuan siswa dan siswi dalam melakukan praktek kerja atau magang yang akhirnya mewujudkan sumber daya manusia yang handal, siap kerja, dan bersaing dalam menghadapi era pasar bebas saat ini. Ada beberapa hal yang harus diberikan ke depannya oleh pihak terkait agar proses magang menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Yang pertama, untuk pihak sekolah.
Di antaranya sebaiknya penempatan magang disesuaikan dengan jurusan masing-masing siswa agar ilmu yang didapatkan dari sekolah mampu benar-benar diterapkan di dunia kerja atau instansi di mana siswa ditempatkan. Dan untuk bagi siswa, siswa harus memberikan atau mengikuti dengan baik. Dan bagi siswa, sebaiknya siswa harus mengikuti dengan baik aturan yang berlaku di tempat kerja atau instansi yang bersangkutan, serta siswi harus bisa menyerap dan mengambil pengalaman dari praktek kerja atau magang yang telah dilaksanakan. Dan untuk pihak instansi, sebaiknya menganggap siswi peserta magang seperti karyawan sesungguhnya. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan sifat profesional terhadap diri siswi, serta sebaiknya pihak instansi menempatkan peserta magang di bagian yang sesuai dengan jurusan siswa yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itulah laporan pelaksanaan praktik kerja lapangan saya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Ayam Sari. Cukup seperti itu, dan apabila terdapat salah kata atau lampiran yang telah saya lampirkan di laporan, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.